Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa. Dalam kesempatan ini, alhamdulillah kita semua dapat berhadir dalam mata kuliah strategi pengembangan kurikulum dan pembelajaran. Seperti biasa, perkuliahan kita dilakukan dengan online. Namun beberapa saat setelah ini berhubung ada edaran rektor, instruksi rektor, apakah mata kuliah ini dengan tatap muka, nanti ditanyakan dengan Pak Birin, Pak ya, bahwa kita semua siap saja bagaimana teknisnya caranya, atau kita dapat saja dengan daring, tak masalah juga. Yang penting nanti tanyakan dengan Pak Birin bagaimana cara implementasi daripada perkuliahan kita. Lalu kita akan laksanakan sesuai pada arahan rektor. Kemudian dalam hal ini saya kembali seperti biasa juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang dapat berhadir, mahasiswa yang dari rumah, kemudian dengan harapan pelaksanaan kegiatan kita dapat berjalan dengan lancar dan amin ya, dengan hasil ya yang diharapkan. Kemudian perkuliahan kita seperti biasa kita bagi menjadi 3 sisi. Pertama, saya untuk menyampaikan tujuan perkuliahan ini sekaligus memberi arahan awal, kemudian pelaksanaan diskusi, dan yang terakhir ada refleksi untuk menanggapi atas berkenaan umpan balik, masukan atau tanggapan yang disampaikan. Kemudian pada pertemuan ke-10 kali ini kita angkat konsep konten kurikulum sebagai tema agar perkuliahan kita dapat berjalan dengan baik dan berkah. Seperti biasa kita awali dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Adapun tujuan perkuliahan kita seperti tema, maka mahasiswa dapat mengidentifikasi konsep konten kurikulum. Dengan demikian, agar waktu kita menjadi efektif dan efisien, saya persilahkan kepada moderator untuk memimpin atau memandu kegiatan perkuliahan kita. Kepada yang telah ditunjuk, saya persilahkan. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah strategi pengembangan kurikulum dan pembelajaran, yaitu Bapak Dr. Suhaimi SPD MPD dan Dr. Ngadimun MM. Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa S2 Manajemen Administrasi Pendidikan yang kami hormati. Kami dari kelompok 9B pada hari ini akan menyampaikan makalah tentang konten kurikulum. Adapun anggota kelompok dari kelompok kami itu, yang pertama saya sendiri Alfianor, kemudian Pak Bahriyadi, kemudian selanjutnya Bapak Hairudin, dan yang terakhir Bapak Rahmat Hidayat. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja untuk membacakan makalah dari kelompok kami. Yang pertama, latar belakang. Perkembangan teknologi, komunikasi dan telekomunikasi yang mengakibatkan perubahan-perubahan di masyarakat terjadi pada semua aspek kehidupan. Efek perubahan di masyarakat akan berimbas pada setiap individu warga masyarakat.
pengetahuan, kecakapan, sikap, kebiasaan, bahkan pola-pola kehidupan. Perubahan kurikulum dari sisi bentuk dan organisasi, inovasinya berupa perubahan dari kurikulum 1968 menjadi kurikulum 1975. Dan kurikulum 1975 menjadi kurikulum 1975 yang disempurnakan. Dan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka terjadilah perubahan kurikulum pada tahun 1994. Kemudian berubah lagi menjadi kurikulum KTSP, dan pada tahun 2013 ini perubahan pun dilakukan menjadi kurikulum 2013. Kurikulum pendidikan memiliki posisi yang strategis karena seluruh kegiatan pendidikan bermuara kepada kurikulum. Maka di dalam penyusunannya memerlukan landasan atau fondasi yang kuat melalui pemikiran dan penelitian secara mendalam, dan pada dasarnya kurikulum merupakan suatu sistem yang terdiri dari beberapa komponen. Setiap kurikulum biasanya terdiri dari tujuan, isi, strategi, pola belajar mengajar, dan evaluasi. Rumusan masalah. Yang pertama, apa konsep, konten, atau isi kurikulum? Yang kedua, bagaimana kriteria penetapan konten atau isi kurikulum? Yang ketiga, bagaimana hubungan konten atau isi kurikulum dengan tujuan pendidikan? Dan yang terakhir, bagaimana implikasi konten atau isi terhadap kurikulum? Adapun tujuan penulisan yaitu yang pertama untuk mengetahui konsep, konten, atau isi kurikulum. Yang kedua, untuk mengetahui kriteria penetapan konten atau isi kurikulum. Yang ketiga, untuk mengetahui hubungan konten atau isi kurikulum dengan tujuan pendidikan. Dan yang terakhir, untuk mengetahui implikasi konten atau isi terhadap kurikulum. Selanjutnya kami serahkan kepada Pak Hairudin. Persilahkan. Terima kasih kepada Bapak Alfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah konsep, konten, isi kurikulum. Konsep konten yang pertama menurut Taylor dan Alexander tahun 1966 halaman 160 adalah fakta, observasi, data, persepsi, klasifikasi, desain, dan pemecahan masalah yang telah dihasilkan, pengalaman, dan hasil pikiran manusia yang tersusun dalam bentuk ide-ide, konsep, prinsip-prinsip, kesimpulan, perencanaan, dan solusi. Sedangkan yang kedua, menurut Heman tahun 1973 halaman 4, konten merupakan ilmu pengetahuan seperti fakta, keterangan, prinsip-prinsip, definisi, keterampilan dan proses seperti baca, menulis, berhitung, menari, berpikir kritis, berkomunikasi lisan dan tulisan, dan nilai. Seperti konsep tentang hal baik, buruk, betul dan salah, indah dan jelek. Nah, dari dua pengertian tersebut dapat diterima bahwa secara umum konten kurikulum mencakup 3 komponen utama, yaitu pengetahuan, proses, dan nilai-nilai. Berikutnya, isi materi kurikulum hakikatnya adalah semua kegiatan dan pengalaman yang dikembangkan dan disusun untuk mencapai tujuan
pendidikan. Secara umum, isi kurikulum itu dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, logika, yaitu pengetahuan tentang benar salah berdasarkan prosedur keilmuan. Yang kedua, etika, yaitu pengetahuan tentang baik, buruk, nilai, dan moral. Yang ketiga, estetika, pengetahuan tentang indah, jelek, yang ada nilai sejenisnya. Berikutnya, materi kurikulum pada hakikatnya adalah isi kurikulum yang dikembangkan dan disusun dengan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, materi kurikulum berupa bahan pelajaran terdiri dari bahan kajian atau topik-topik pelajaran yang dapat dikaji oleh siswa dalam proses pembelajaran. Yang kedua, mengacu pada pencapaian tujuan setiap satuan pelajaran. Yang ketiga, diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Kemudian, kriteria penetapan konten kurikulum. Pertama adalah signifikansi atau signifikan. Yang kedua, kebutuhan sosial. Yang ketiga, kegunaan, kemudian minat, kemudian perkembangan manusia, kemudian struktur disiplin ilmu. Ya, berhal ya kepada Bapak Asri silakan. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Hairudin. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Rahmat Hidayat. Silakan Pak. Terima kasih, moderator. Saya lanjutkan. Menurut Hilda Tabat tahun 1962, halaman 267, kriteria untuk memilih isi materi kurikulum yaitu yang pertama, materi harus sahih dan signifikan, artinya menggambarkan pengetahuan yang mutakhir. Kemudian relevan dengan kenyataan sosial dan kultur agar anak lebih memahaminya. Kemudian selanjutnya materi harus seimbang antara keluasan dan kedalaman. Kemudian materi juga harus mencakup berbagai ragam tujuan. Kemudian sesuai dengan kemampuan dan pengalaman peserta didik. Kemudian selanjutnya materi harus sesuai kebutuhan dan minat peserta didik. Kemudian pengembangan materi kurikulum itu harus berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut. Mengandung bahan kajian yang dapat dipelajari siswa dalam pembelajaran. Kemudian yang terakhir berorientasi pada tujuan sesuai dengan hierarki tujuan pendidikan. Kemudian hubungan konten kurikulum dengan tujuan pendidikan. Tujuan kurikulum pada hakikatnya adalah tujuan dari setiap program pendidikan yang akan diberikan kepada anak didik dalam perspektif pendidikan nasional. Kemudian tujuan pendidikan itu antara lain, 1, tujuan institusional atau kompetensi lulusan. Kemudian tujuan kurikuler standar kompetensi, kemudian tujuan instruksional kompetensi dasar. Kemudian 4, implikasi konten terhadap kurikulum. Beckham menyatakan bahwa kurikulum itu sebagai dokumen yang dipakai sebagai titik tolak perencanaan instruksional. Kemudian Tabah dan McDonald mengartikan sebagai pengalaman belajar dan hasil belajar yang dibimbing dan direncanakan
yang tidak tertulis. Kemudian Krok dan Dol mendefinisikan sebagai pengalaman belajar yang dirancang sekolah. Kemudian Tanner dan Tanner mendefinisikan sebagai pengalaman peserta didik. Berdasarkan pemahaman masing-masing juga menimbulkan konteks yang berbeda-beda. Kemudian implikasi dari pengertian kurikulum tersebut bahwa pengertian kurikulum lebih luas daripada dokumen atau rencana kurikulum tertulis saja, tetapi mencakup juga implementasinya di dalam kelas untuk dapat ditransformasikan agar menjadi pengalaman belajar yang direncanakan mencapai tujuan pendidikan dan tujuan pembelajaran. Kemudian kesimpulan, konten kurikulum itu merupakan isi yang sudah dirancang dan harus ada di dalam kurikulum, sehingga pembelajaran yang harus dilaksanakan oleh guru dan siswa di dalam proses pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Kemudian kriteria yang harus diperhatikan dalam penetapan kurikulum antara lain signifikansi, kebutuhan sosial, kegunaan, minat, perkembangan manusia, yang terakhir struktur disiplin ilmu. Kemudian tujuan kurikulum pada hakikatnya adalah tujuan dari setiap program pendidikan yang akan diberikan pada anak didik dalam perspektif pendidikan nasional. Kemudian implikasi dari pengertian kurikulum tersebut bahwa pengertian kurikulum lebih luas daripada dokumen atau rencana kurikulum tertulis saja, tetapi mencakup juga implementasinya di dalam kelas untuk dapat ditransformasikan agar menjadi pengalaman belajar yang direncanakan mencapai tujuan pendidikan dan tujuan pembelajaran. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Bapak Rahman Hidayat. Demikian tadi penyampaian makalah tentang konten kurikulum dari kelompok kami atau kelompok 9B. Kemudian untuk selanjutnya kami serahkan kepada kelompok 9A untuk menampilkan pertanyaan-pertanyaan tentang makalah mengenai konten kurikulum ini. Kepada kelompok 9A kami persilakan. Ya, terima kasih kepada moderator kelompok 9B. Mohon izin kepada Bapak dosen pengampu, Bapak Dr. Suhaimi, SPD MPD, kami dari kelas 9A untuk akan menyampaikan hasil tanya jawab. Terlebih dahulu perkenalkan kelompok kami 9A, kelompok 9A. Terdiri dari Pak Abdi Oriza, kemudian Pak Ahmad Dayus Iqbal, kemudian Ibu Dinarika Yandini, dan saya sendiri Ibu Susmi. Ya, baiklah, untuk memulai saya persilahkan kepada Pak Abdi Oriza. Silahkan Pak Abdi. Ya, silakan Pak Abdi. Ya, yang pertama saya akan menyampaikan pertanyaan dari Ibu Yusrina dari kelompok 6A.
bagaimana isi kurikulum yang baik dan sesuai dengan kriteria pemilihan konten kurikulum? Jawaban dari kelompok kami, isi kurikulum harus berpegang kepada kenyataan-kenyataan sosial. Isi kurikulum menjangkau tujuan yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Isi kurikulum harus dapat dipelajari dan disesuaikan dengan pengalaman siswa. Isi kurikulum harus dapat memenuhi kebutuhan dan menarik minat siswa. Ya, dipersilahkan tanggapannya kepada Ibu Yusrina atas jawaban dari kelompok 9A. Silakan Ibu. Oke, baik. Terima kasih Ibu Susmi. Jawabannya sudah cukup jelas. Terima kasih kelompok 9 semuanya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Yusrina. Saya akan lanjutkan kepada pertanyaan yang kedua. Pertanyaan dari Ibu Fitri Meldawati. Ya, dipersilakan kepada Pak Abdi jika sudah berhadir. Atau Pak Dayus. Ya, baiklah, pertanyaan yang kedua dari Ibu Fitri Meldawati, kelompok 4A. Bagaimana utilitas pada konten kurikulum berperan dalam pengembangan kurikulum? Ya, jawaban dari kelompok kami, utilitas memberikan kegunaan spesifik kepada peserta didik dan berperan sebagai bekal bagi peserta didik dalam memahami nilai-nilai kehidupan kekeluargaan, pendidikan karir, kemampuan interpersonal, kesehatan pribadi, keuangan pribadi, dan lain sebagainya. Ya, itu tadi jawaban dari kelompok 9A. Dipersilakan tanggapannya Ibu Fitri Meldawati. Ya, dipersilakan Ibu Fitri Meldawati. Ya, baik, saya akan lanjutkan ke pertanyaan ketiga dari Ibu Solekah, kelompok 6A. Pertanyaannya, jelaskan mengapa pemilihan konten kurikulum berbasis pengalaman sangat diperlukan. Dan sebutkan 8 kriteria dalam pemilihan konten kurikulum. Ya, jawaban dari kelompok 9A, pemilihan konten kurikulum berbasis pengalaman diperlukan karena pengetahuan akan selalu meningkat dan akan memberi ruang bagi pengetahuan dan konsep baru karena banyak mata pelajaran yang harus ditambahkan dan diprioritaskan. Oleh karena itu, ada keperluan untuk menetapkan kriteria dalam menentukan apa yang harus diajarkan. Kemudian 8 kriteria dalam pemilihan konten kurikulum yaitu 1. Konten kurikulum harus valid dan signifikan. Kemudian 2. Konten harus konsisten dengan realitas sosial dan budaya zaman. 3. Kurikulum harus mewakili keseimbangan yang tepat antara keluasan dan kedalaman. 4. Kurikulum harus menyediakan pencapaian berbagai tujuan. 5. Konten kurikulum harus dapat dipelajari dan disesuaikan dengan pengalaman siswa. 6. Kurikulum pengalaman. Yaitu tadi jawaban atas pertanyaan Ibu Solekah. Silakan Ibu Solekah atas tanggapannya.
Oke, Bu, terima kasih untuk jawabannya. Alhamdulillah sudah jelas sekali. Oke saja, Ibu. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih kembali Ibu Soleka. Ya, saya lanjutkan ke pertanyaan keempat. Barangkali sudah berhadir Pak Abdi atau Pak Dayus. Ya, saya lanjutkan pertanyaan keempat dari Ibu Lilis Aprianti dari kelompok 4A. Pertanyaannya, jelaskan maksud dari konten kurikulum harus valid dan signifikan. Ya, berikut jawabannya dari kelompok 9A. Konten harus mencerminkan pengetahuan ilmiah kontemporer. Hal ini harus mendasar atau fundamental dan harus memiliki jangkauan yang lebih luas. Seringkali kurikulum syarat dengan detail yang tidak penting karena tidak ada cara untuk menentukan apa yang penting dan apa yang tidak. Padahal jika mengacu pada ide-ide dasar, detail apapun itu akan sama pentingnya dengan yang lain. Ya, itu tadi Ibu Lilis, jawaban dari kelompok 9A. Silakan Ibu Lilis untuk ditanggapi. Ya, baik, saya akan lanjutkan ke pertanyaan yang kelima. Dari Bapak Samsul Karimi, kelompok 11A. Konten atau materi yang baik mampu mengkombinasikan pengetahuan eksplisit dan tesit dalam proses pembelajaran. Apa pengertian dari pengetahuan eksplisit dan tesit itu? Nah, ini jawaban dari kelompok 9A. Pengetahuan tesit adalah pengetahuan tentang cara yang ada dalam benak manusia. Hal yang berkaitan dengan pengetahuan tesit adalah pengetahuan mengenali, menghasilkan, membagi, dan mengatur sesuatu. Sedangkan explicit knowledge, pengetahuan yang didokumentasikan, yang telah diartikulasikan dalam bahasa yang formal, sehingga lebih mudah dipindahkan di antara orang-orang. Ya, dipersilahkan kepada Bapak Samsul Karimi untuk menanggapi, Pak. Silakan, Pak. Ibu, sudah puas, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih kembali kepada Bapak Samsul Karimi. Yaitu tadi 5 pertanyaan yang telah disajikan oleh kelompok 9A dikembalikan kepada moderator kelas 9B. Terima kasih kami ucapkan kepada kelompok 9A. Untuk selanjutnya, sebelumnya kami ingin tanyakan kepada Bapak dulu bagaimana Pak, lanjut atau penyampaian dari pihak dulu. Sampaikan anunya, daftar pertanyaannya ini miliknya A ini terlalu kecil. Coba kalau melihat akun Bang ya Pak anunya. Tulisannya nih. Oke. Nanti diperbesar lagi ya. Pak Rahmat Hidayat. Bu keluar dulu, Bu. Ya. Agar nyambung dengan makalahnya yang saya sajikan tadi. Ya. Ya. Baik, untuk membacakan pertanyaan dari teman-teman di kelas B. Untuk yang pertama kami mintakan kepada Pak Hairudin. Silakan, Pak. Ya. Yang pertama dari Padami Huda, kelompok 10. Pertanyaannya adalah, dalam taksonomi tujuan pendidikan menurut Bloom
dengan bukunya Taxonomy of Educational Objectives terbitan 1965, bentuk perilaku sebagai tujuan yang harus dirumuskan dapat digolongkan ke dalam 3 domain. Sebutkan dan jelaskan ketiga domain tersebut. Jawabannya di Inter. Barang. Operator. Ini pertanyaannya aja Pak, jawabannya ada di Oh, iya benar. Ya, silakan. Coba Bapak Rahmat. baik. Untuk menjawab pertanyaan dari Bapak dan Huda, untuk yang pertama Pak, domain kognitif atau pengetahuan adalah itu tujuan pendidikan yang berhubungan dengan kemampuan intelektual seperti mengingat dan memecahkan masalah. Kemudian domain kognitif terbagi kepada 6 tingkatan. Yang pertama pengetahuan, knowledge, kemudian pemahaman, comprehension, kemudian penerapan, application, kemudian analisis, sintesis, dan evaluasi. Kemudian untuk domain yang kedua yaitu domain afektif. Ini berkenaan dengan sikap dan nilai-nilai serta apresiasi. Domain ini memiliki beberapa tingkatan. Yang pertama, penerimaan. Yang kedua, merespon. Yang ketiga, menghargai. Yang keempat, mengorganisasi. Dan yang kelima, terakhir, karakterisasi nilai. Kemudian, domain psikomotor. Domain ini tujuannya itu berhubungan dengan kemampuan, keterampilan atau skill seseorang. Dan tingkatannya itu yang pertama persepsi, kemudian yang kedua kesiapan, yang ketiga meniru, yang keempat membiasakan, kemudian yang kelima menyesuaikan, dan yang keenam terakhir menciptakan. Demikian. Ulun kembalikan kepada moderator. Terima kasih Pak Rahmat. Sebelum dilanjutkan kami serahkan kepada Pak Dami Huda untuk memberikan tanggapan. Silakan Pak Dami. Ya, terima kasih Pak Alfi. Oke. Jadi kesimpulannya ada 3 macam tadi. Walaupun tadi ada suaranya tercampur, mungkin ada film apa itu. Oke, terima kasih atas kelompok Banfian. Assalamualaikum. Wassalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dami. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu dari Pak Sapriansah. Pertanyaannya adalah mengapa konten kurikulum harus sesuai dengan kebutuhan sosial? Nah, jawaban dari kelompok kami adalah karena mempertimbangkan kebutuhan sosial anak itu agar mereka memiliki kemampuan untuk melaksanakan fungsi-fungsi sosial dan meningkatkan nilai-nilai masyarakat agar berfungsi sebagai orang dewasa kelak. Jadi anak dipersiapkan untuk menghadapi masalah-masalah sosial yang mungkin terjadi di masa mendatang. Demikian Pak Sapri,
jawaban dari kami. Mohon tanggapannya. Ya, terima kasih atas tanggapan dari kelompok penyaji hari ini. Kami kira sudah cukup, sehingga memang kurikulum ini harus disesuaikan dengan kondisi kebutuhan sosial. Ya, terima kasih. Sama-sama, Pak. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Nur Latifah. Nah, kali ini ulun serahkan lagi kepada Pak Hairudin. Silakan Pak Hairudin. Ya, makasih Bapak Alti. Pertanyaannya adalah kurikulum itu menempati posisi yang sangat strategis dalam kebijakan pendidikan di Indonesia. Lalu jelaskan kaitan antara kurikulum dengan pendidikan dan pembelajaran. Jadi jawabannya adalah pendidikan merupakan hal yang harus terencana dan dikonsep secara matang dengan desain yang sebaik-baiknya. Karena tujuan dari pendidikan yang sangat agung itu harus dicapai. Namun kemudian dalam prosesnya terkadang banyak hal yang kemudian menjadi penghambat jalannya proses pendidikan tersebut. Maka untuk mengantisipasi semua kemungkinan itu, kita perlu membuat sebuah aturan, pedoman, dan pijakan agar pendidikan bisa berlangsung sesuai dengan yang diharapkan. Maka disusunlah kurikulum. Adapun kurikulum ini akan terlihat atau diaktualisasikan dalam proses pembelajaran. Sehingga ketiga hal tersebut menjadi sangat berkaitan menjadi sebuah sistem yang bisa dibedakan namun tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Barangkali demikian Pak Alfi. Terima kasih. Terima kasih Pak Hairudin. Sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya, kami silahkan kepada Ibu Nur Latifah untuk menanggapi. Halo Ibu, apakah sampean berada di sini Ibu? Tidak ada Ibu Tipahnya di dalam Zoom. Oh ya, terima kasih Bu Risna atas infonya. Mungkin beliau mengalami kendala atau gangguan jaringan mungkin. Lanjut. Selanjutnya adalah pertanyaan dari Ibu Rizky Emilia. Kembali saya serahkan kepada Bapak Rahmat Hidayat. Silakan Pak. Terima kasih. Pertanyaan dari Ibu Rizky, apakah kelompok Anda bisa menjelaskan secara singkat bagaimana hubungan konten kurikulum dengan tujuan pendidikan? Pendidikan itu merupakan hal yang harus terencana dan dikonsep secara matang dengan desain yang baik. Kemudian karena tujuan dari tujuan kurikulum itu hakikatnya adalah tujuan dari setiap program pendidikan yang akan diberikan kepada anak didik dalam perspektif pendidikan nasional. Kemudian tujuan pendidikan antara lain tujuan institusional, tujuan kurikuler, dan tujuan instruksional. Suatu keseluruhan terpadu yang terdiri dari berbagai elemen, yang masing-masing elemen itu terkait dengan elemen yang lain. Jika pemahaman sistem di atas dipergunakan melihat kurikulum itu, ada sejumlah komponen yang terkait
dan berhubungan satu sama lain untuk mencapai tujuan. Dengan demikian, dipandang sistem terhadap kurikulum artinya kurikulum itu dipandang memiliki sejumlah komponen-komponen yang saling berhubungan sebagai kesatuan yang bulat untuk mencapai tujuan. Kemudian dapat juga diartikan kurikulum itu memberikan gambaran bahwa pendekatan sistem dalam pengembangan kurikulum merupakan bentuk berputar dan dinamis, di mana 4 komponen dari suatu model saling berhubungan, dan dapat disimpulkan komponen dengan komponen yang lain mempunyai hubungan yang sangat erat yang tidak dapat dipisahkan. Demikian. Terima kasih Pak Rahmat Hidayat. Selanjutnya ulun serahkan kepada Ibu Rizky untuk memberikan tanggapan. Terima kasih pada kelompok Bapak atas jawabannya. Sudah bisa diterima dan bisa dimengerti. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu. Selanjutnya adalah pertanyaan dari Ibu Wardinah. Pertanyaan beliau adalah apa yang dimaksud dengan inovasi kurikulum? Jawaban dari kelompok kami adalah inovasi kurikulum itu adalah suatu pembaharuan atau gagasan yang diharapkan membawa dampak terhadap kurikulum itu sendiri. Kurikulum hanyalah alat atau instrumen untuk mencapai tujuan pendidikan dan pembelajaran yang ditetapkan. Kurikulum bukan sebagai tujuan akhir. Seiring dengan perubahan masyarakat dan nilai-nilai budaya, serta perubahan kondisi dan perkembangan proses didik, maka kurikulum juga mengalami perubahan. Perubahan tersebut adalah dari sisi bentuk dan organisasi inovasinya berupa perubahan dari kurikulum 1968 menjadi kurikulum 1975 dan dari kurikulum 1975 menjadi kurikulum 1975 yang disempurnakan. Kemudian dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka terjadilah perubahan kurikulum pada tahun 1994. Kemudian berubah lagi menjadi kurikulum KTSP, dan pada tahun 2013 ini perubahan pun dilakukan menjadi kurikulum 2013. Dan tidak menutup kemungkinan nanti kurikulum kita akan terus berubah-ubah seiring dengan berjalannya waktu. Demikian jawaban dari kelompok kami. Kami serahkan Ibu Wardinah untuk memberikan tanggapannya. Mungkin Ibu Wardinah juga sedang mengalami gangguan jaringan. Masih adakah pertanyaannya, Pak? Pak Rahmat? Ya, selanjutnya pertanyaan dari Ibu Laila Hajidah. Saya serahkan kepada Pak Hairudin Kemende. Silakan, Pak. Pak Hairudin. Baik, ulun. Ya, berikutnya. Oh, ya, makasih. Apa boleh bisa masuk, Pak? Bagaimana isi kurikulum secara umum? Jadi, secara umum isi kurikulum itu dapat dikelompokkan jadi 3. Yang pertama, logika, yaitu pengetahuan tentang benar salah berdasarkan prosedur keilmuan. Itu yang pertama. Yang kedua, etika, yaitu pengetahuan tentang baik, buruk, nilai dan moral. Kemudian yang ketiga, estetika,
Itu sebuah pengetahuan tentang indah atau jelek yang ada nilai sejenisnya. Nah, barangkali demikian jawaban kami. Ya, kepada Bapak Alfi, silakan Terima kembali. kasih Pak Herudin. Kami serahkan kepada Ibu Laila untuk memberikan tanggapan. Ya, terima kasih Pak Hairudin. Jawabannya sudah sangat jelas. Ya, terima kasih Bu Laila. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Tajuddin Nur. Nah, pertanyaan beliau adalah, coba saudara jelaskan apa yang dimaksud dengan konten kurikulum dan apa implikasinya dari pengertian kurikulum tersebut. Nah, untuk menjawab ini kami serahkan kepada Pak Rahmat Hidayat. Terima kasih, moderator. Menurut kami, konten kurikulum itu merupakan isi yang sudah dirancang dan harus ada di dalam kurikulum. Sehingga pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh guru kepada siswa nantinya dalam proses pembelajaran itu berjalan dengan baik. Kemudian implikasi dari pengertian kurikulum tersebut bahwa pengertian kurikulum lebih luas daripada dokumen atau rencana kurikulum tertulis saja, tetapi mencakup juga implementasinya di dalam kelas untuk dapat ditransformasikan agar menjadi pengalaman belajar yang direncanakan sehingga dapat mencapai tujuan pendidikan dan tujuan pembelajaran. Demikian. Terima kasih Pak Rahmat. Bagaimana Pak Tajuddin Nur? Ya, terima kasih atas jawaban yang sudah diberikan. Sudah lumayan mendapat pencerahan dari kelompok Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas jawabannya. Sama-sama Pak. Demikian sebagian dari pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan di kelas B yang sudah kami tampilkan. Mohon maaf kepada pertanyaan kawan-kawan yang tidak bisa kami tampilkan. Kemudian kami serahkan kepada Bapak selaku dosen pengampu untuk memberikan arahan, tanggapan, baik mengenai pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada tadi maupun tentang konten kurikulum ini. Kepada Bapak kami persilahkan. Terima kasih Pak Alfian. Beberapa hal yang dapat kita cermati dari kegiatan ataupun perkuliahan pada hari ini, kita berbicara tentang konten atau isi ya. Isi daripada kurikulum. Isi daripada kurikulum itu justru yang mau dijadikan tujuan atau bobot ya yang harus dimiliki oleh siswa. Kalau kita tahu selama ini bahwa pembelajaran itu diarahkan pada perubahan sikap atau perubahan perilaku atau pengalaman belajar mulai daripada pengetahuan, kemudian ada keterampilan, kemudian juga dari dua hal itu maka dia akan berusaha untuk mengontrol atau menampilkan perilaku yang baik. Jadi pada dasarnya ya, walaupun dalam tujuan pembelajaran itu atau kompetensi inti di mana sikap itu didahulukan, mulai daripada pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwa sadar bahwa kita ini adalah ciptaannya, sehingga dari semua itu maka akan terkendali tentunya perilaku kita dan terukur kepada sesuatu yang baik, yang terkontrol, sehingga dapat mendalami materi yang selanjutnya dalam artian pengetahuan ataupun keterampilan. Tapi pada dasarnya kalau kita melihat konten kurikulum yang disajikan oleh kelompok pada hari ini,
Justru memang perilaku dan tingkah laku atau katakan saja seperti itu yang baik itu memang diawali dari pengetahuan, kemudian nanti diberikan suatu keterampilan, pengetahuan untuk keterampilannya atau psikomotornya. Nah, baru yang terakhir itu adalah sikap. Dalam artian dengan cara seperti itu dengan sendirinya, tapi dalam kenyataannya ada bias ya, sehingga oleh praktisi atau pemerintah kita lakukan dulu perbaikan daripada perilaku, sehingga ada istilah kompetensi inti dan kompetensi lanjutan yang lain di bawahnya. Jadi konsep konten ini sangat penting dan perlu di-setting lebih dahulu, bahwa kedalaman dan keluasan, tadi ada istilah kedalaman dan keluasan. Dalam bermakna istilahnya, kemudian luas itu namanya menyeluruh dari seluruh aspek. Lalu ada di sini sebutkan dan konten, ada yang disebut dengan katakan saja kemudian kriteria, ada hubungan, ada implikasi atau sebab ya, pengaruh ya, katakannya seperti itu. Kemudian tadi telah disampaikan juga oleh Sailor, Alexander, kemudian Hyman, itu kita dapat menyimpulkan bahwa komponen utama daripada kurikulum itu ada 3, yaitu pengetahuan, proses, dan nilai. Kalau saat ini pengetahuan, keterampilan, dan ada nilai atau perilaku. Jadi proses itu pada dasarnya adalah hasil daripada pengetahuan, cuman istilah saja. Istilah di sini disebutkan dengan proses. Jadi itu clear saja bahwa proses itu adalah sesuatu perilaku yang dapat membuat atau berbasis daripada pengetahuan juga. Kemudian isinya atau bobotnya harus mengandung logika. Logika itu memang membuat menjadi jernih permasalahan yang ada ya. Kemudian etika itu harus moral, kemudian estetika itu betul bahwa itu karya ya. Karya yang dapat dinikmati. Katakan aja kalau saat ini kita mengenal teknologi, itu adalah dari hasil estetika. Katakan saja goal daripada produktivitas. Jadi yang seiring dengan produktivitas ada hasil kinerja, kemudian ada hasil daripada efektivitas. Jadi beberapa istilah yang diperoleh dari hasil estetika ya. Mengenai materi kurikulum yang dikembangkan harus disusun berdasarkan prinsip materi kurikulum atau bahan kajian atau topik pelajaran dapat dikaji oleh siswa dalam proses pembelajaran. Ini basisnya adalah karakteristik ya. Materi kurikulum itu harus sesuai dengan karakteristik siswa. Apa maknanya? Kita mengajar, kita memberikan pelajaran, kita menyampaikan mata pelajaran, atau transfer knowledge itu harus dimiliki oleh siswa. Siswa bermacam-macam ya, anak itu bermacam-macam memiliki kemampuan ya. Ada yang berbeda, tentu saja ada yang lebih cepat, ada yang lambat, dan ada yang sedang ya, dalam artian menangkap atau merespon atau menerima mata pelajaran itu. Nah, makanya kita harus bisa membuat atau dapat dikaji atau disesuaikan dengan karakteristik siswa. Bagaimana untuk siswa yang lambat? Kalau siswa yang cepat kan tidak masalah, kita jelaskan begitu bisa memahami. Tapi kalau siswa yang lambat, tentu saja kita harus memilih ya bahan yang terurut dari yang termudah, kemudian nanti yang sedang,
mungkin dia tidak bisa menerima yang sulit, maka kita stop saja dengan yang sedang, maka kita bolak-balik dari yang mudah ke sedang, dari sedang dikaji lagi dan dikembangkan. Karena apa? Karena kita tahu ya, tidak selamanya hasil pembelajaran di situ akan membuat anak menjadi jaminan dia dapat mengulang lagi atau menguasai mata pelajaran itu. Khususnya anak yang lambat ya. Ini harus betul-betul diperhatikan ciri khas daripada dia, bagaimana ritme dan pola dia dalam berpikir. Kemudian harus berpacu atau mengacu pada tujuan. Jadi tujuan pelajaran itu apa saja yang harus kita buat atau kita rancang. Jadi isinya tuh harus betul-betul sesuai dengan tujuan. Jadi saya ada beberapa saat yang lalu ya melakukan atau melihat, memperhatikan simulasi mengajar. Kalau simulasinya bagus ya, tapi pada saat dia mengajar di kelas itu jarang, sudah tidak sesuai lagi dengan perencanaan. Maksud saya di materi yang kedua ini mengacu daripada tujuan. Nah itu jadi masalah ya, jadi nanti kalau Bapak Ibu sebagai guru atau sebagai kepala sekolah dapat memperhatikan bawahannya atau guru-gurunya, dia mengajar itu bagaimana? Apakah menggunakan RPP yang dibuat atau RPP itu sebagai pemenuhan kewajiban saja? Yang seharusnya diikuti saja pola atau apa yang dipandu oleh RPP ya, agar dapat terjamin yang poin 2 ini, prinsip nomor 2 ini mengacu pada tujuan. Jadi isi itu mengacu pada tujuan. Betul tidak sudah tercapai tujuannya? Dan diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Masalahnya gini, kalau kita tidak menggunakan panduan RPP yang kita buat, maka saya berasumsi tidak yakin bahwa tujuan pembelajaran itu tercapai atau tidak secara persentase. Saya ya begitu kemarin ya, kan saya ada pengabdian, judulnya penerapan higher order thinking skill ya. Jadi itu menggunakan pemikiran C4, 5, dan 6 ya untuk pembelajaran abad 21 yang 5M itu. Nah, itu masih sangat sulit ya, kecuali dia betul-betul guru itu betul-betul menggunakan RPP-nya dan menjadikan panduan dalam mengajar. Kalau tidak, maka akan sulit untuk bisa menggunakan waktu yang ada, efektif, dan dapat selesai seluruh langkah daripada 5M itu. Kalau kita mengajar, itu sebenarnya kurang terasa. Tapi kalau siapa yang mengamati, nah baru bisa melihat bahwa pembelajaran itu kurang atau tidak dilakukan dengan lengkap langkah-langkahnya. Itu yang menjadi masukan saya saat saya mengikuti simulasi mengajar guru-guru SD yang ada di Banjarmasin sini. Yang kemarin kan kita para dosen itu wajib melakukan pengabdian masyarakat, sehingga terlihat beberapa guru, saya itu atau kita itu bukan berarti ingin mencari kesalahan, tapi justru ingin memperbaikinya agar seharusnya lebih baik untuk mencapai AKM tadi. AKM itu kemampuan literasi dan kemampuan matematikanya atau kemampuan berhitungnya di sisi siswa ya, sehingga
perencanaan yang dibuat itu dapat diyakini dapat mencapai ya. Berikutnya yang perlu kita cermati juga ada istilah kriteria penetapan konten. Nah, ini tadi ditanyakan harus sesuai dengan kebutuhan sosial. Nah, boleh ditanyakan betul tidak isi kurikulumnya kita itu sesuai dengan tuntutan dunia kerja atau sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai tidak? Nah, apakah sebelum kita belajar, sebelum kita mengajar, kita kaji materi kita itu ya, kita rasakan apa yang dapat kita persembahkan untuk anak kita ya, untuk siswa kita. Signifikan, nah betul bermakna, signifikan itu bermakna, berarti, berbobot, berpengaruh ya, merubah perilaku sesuai dengan kebutuhan sosial. Berguna, jadi kegunaannya ada minat, mendorong minat, perkembangan zaman, perkembangan manusia, dan struktur disiplin ilmu ya. Beberapa istilah di sini perlu dikaji ya. Tujuan pendidikan itu ada 3, tujuan institusi. Institusi itu kompetisi lulusan. Institusi itu adalah lembaga ya. Jadi kalau lembaga sebuah SMP atau madrasah sanawiyah ataupun aliyah ya atau SD atau MI, dia harus menulis apa kompetensi lulusannya. Ini 1, 2, 3, 4, 5 harus kompetensi memiliki kemampuan ciri khas daripada atau kemampuan yang digariskan dalam diri seorang lulusan. Itu namanya tujuan institusi. Kemudian tujuan kurikuler adalah standar kompetensi. Nah, ini adalah tujuan mata pelajaran standar kompetensi. Kompetensi apa? Kompetensi matematika. Kompetensi apa? Kompetensi bahasa. Kompetensi berbahasa. Kemudian kompetensi dasar, nah baru masuk ke sub daripada materi. Jadi ada SKL, ada kompetensi, standar kompetensi, itu kaitannya dengan mata pelajaran, kemudian ada kaitannya dengan sub ataupun indikator ya, nanti dikembangkan dengan indikator perbagian itu instruksisional itu maksudnya pembelajaran ya, pembelajaran. Implikasi, nah ini perlu kita cermati karena memang implikasi daripada kurikulum. Kurikulum itu adalah dokumen sebagai titik tolak membuat perencanaan pembelajaran. Instruksional ya, itu adalah perencanaan pembelajaran. Ada tokoh ya, tokoh kurikulum yaitu Tabak namanya, kemudian McDonald ini mengatakan bahwa pengalaman belajar dan hasil belajar yang dibimbing dan direncanakan yang tidak tertulis. Nah, apa ini maknanya? Bahwa pengalaman belajar dan hasil belajar yang dibimbing dan direncanakan yang tidak ditulis, yang tidak tertulis. Jadi ada orang menyebut kurikulum hidden ya, hidden kurikulum. Kita hati-hati ya dalam berperilaku karena seluruhnya adalah dijadikan contoh. Dijadikan contoh ini adalah makna guru adalah yang digugu ya dan ditiru. Maka anak sebagai orang yang masih dalam kertas putih begitu, maka apa saja yang dilihatnya, apa saja yang didengarnya itu akan ditirunya dan itu adalah sebuah kebenaran. Maka disebutkanlah yang tidak tertulis, hidden ya, hidden kurikulum. Kemudian ada juga
Kruk dan Dul ya mendefinisikan terhadap pengalaman belajar yang dirancang oleh sekolah. Jadi konten kurikulum adalah pengalaman yang dirancang oleh sekolah. Apa itu? Yang 3 hal tadi, tujuan institusi, tujuan instruksional, dan tujuan daripada kompetensi dasar. Itu ada 3 ya. Kemudian tenor dan tenor ini mendefinisikan dua sijoli ya, dua laki dan istrinya mendefinisikan bahwa pengalaman peserta, kalau di Indonesia ada Kartini Kartono ya, pengalaman peserta didik berdasarkan pemahaman masing-masing menimbulkan konteks yang berbeda-beda. Berdasarkan pemahaman masing-masing menimbulkan konteks yang berbeda-beda. Jadi orang dapat atau siswa dapat memahami pembelajaran yang dilaksanakan, maka akan menimbulkan konteks yang berbeda. Cara belajar yang berbeda untuk menguasai implementasi dan pengembangan pengertian kurikulum lebih luas pada dokumen rencana kurikulum tertulis, tetapi mencakup implementasi dalam kelas untuk dapat ditransfer agar menjadi pengalaman belajar yang dibicarakan menjadi tujuan pembelajaran dan tujuan pendidikan dan tujuan pembelajaran. Tujuan pendidikan apa? Yaitu menjadikan kita atau seorang anak menjadi manusia seutuhnya. Manusia seutuhnya itu memiliki 3 hal tadi. Tujuan pembelajaran juga seiring dengan hal itu ya. Jadi sepertinya kita dalam sekolah itu harus menyesuaikan atau memenobani ya, menjadikan pedoman bahwa visi misi daripada sekolah itu harus betul-betul dikaji dan itu sesuai dengan perkembangan zaman. Sehingga tujuan pembelajaran harus jangan bertentangan dengan visi dan misi. Artinya orang dapat mencapai visi dan misi dengan cara mata pelajaran itu dicapai oleh masing-masing bagian. Saya baterai mau habis. Saya buka kepada seluruh peserta, apakah ada lagi yang mau ditanyakan berkaitan dengan ini, ataupun secara umum bertanya tentang konten kurikulum. Kita ya, untuk diketahui semua, ada yang terakhir tadi, ada surat daripada rektor atau instruksi sifatnya. Pembelajaran itu atau perkuliahan itu dilakukan minimal 4 kali tatap muka dalam 1 semester. Kan begitu Ibu Solikah ya? Ya. Betul, Pak. Kami begitu juga. Jadi kayak apa tuh menyikapinya gimana Bu Solikah? Kalau di Prodi Pian kayak apa? Kalau di prodi kami melaksanakan Pak, cuma untuk ruangan kami kami bagi waktunya dan jangan sampai itu bertabrakan. Dan ketika masuk pun harus protokol kesehatan. Iya. Maksudnya di FKIP 1 tuh sudah udah jalan lah perkuliahannya yang tatap muka tuh. Jalan Pak, kami kemarin sudah melaksanakan itu. Terus mahasiswanya turun seluruhnya lah? Ada Pak, karena ada yang masih di daerah, ada yang masih di Surabaya, ada masih di Kalimantan Barat. Jadi pakai kamera Pak, pakai kamera yang di ujung ruangan gitu, jadi semua kayak kita masih kuliah umum. Nah sistemnya itu seperti itu. Terus Bang, suaranya Bang gimana suaranya? Untuk suara bagus aja Bang Pai. Kemarin tuh ulun masuk ke Zoom-nya tuh.
Oh, jadi gitu. Kalau mahasiswa yang jauh atau apa yang tidak bisa hadir, ada berapa persen sampai 50% ya? Kemarin itu sekitar 50%-an kami, Pak. Ya. Jadi seluruh mata kuliah lah. Kami semalam itu kami di grup apa namanya prodi itu di list orang-orangnya. Habis itu dilaporkan ke FKIP. Maksudnya Di didaftar. list mata kuliahnya dosen-dosennya Oh, yang melakukan luring, Pak. Jadi kan seluruhnya lah. Ada, tidak seluruh dosen yang melaksanakan luring, Pak. Masih boleh saja lah. Boleh saja. Oh, jadi kalau misalnya kalau di PGIS di sini atau di FKIP 2 ini ada beberapa dosen atau mata kuliah, di mata kuliah yang dosen muda katakan seperti itu disilahkan, sehingga dia membuat lagi membuat jadwal, lalu di situ kan terlihat ada yang luring, ada yang daring. Nah, betul. Kami kemarin tuh melaksanakan luring dan ini Pak karena itu praktik. Kan kalau seni itu nggak bisa Pak, harus apalagi musik ya susah. Kalau tidak ini tari juga. Jadi kemarin tuh dilaksanakan luring plus daring gitu. Jadi kalau yang seperti kita ini ada masalah kan? Yalah. Sepertinya tidak masalah Pak, karena ada banyak juga dosen yang mata kuliahnya yang macam seperti kita ini hanya daring saja. Jadi diselesaikan saja dalam 1 semester ini ya? Enggak, betul Pak. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Akor banget Pak, akor. Ya, mungkin sampai di sini pertemuannya ya. Nanti kita lihat perkembangan lagi daripada kebijakan prodi ya. Kalau ada yang ditanyakan silahkan. Kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin kita saling menyapa. Ini di akhir bulan Oktober. Mudah-mudahan 2 hari ini menjelang tanggal 1 tuh seluruh daripada proposal itu sudah dapat disempurnakan ya. Walaupun pada dasarnya nanti beberapa hal yang perlu, kan profesor itu kan hampir seluruh proposal itu diubah seluruhnya judulnya. Nah, sehingga nanti kita sesuaikan saja, kita ikuti saja kemauan Sidin sesuai pada kemampuan kita kan. Yang penting jangan sampai lewat di bulan Oktober ini, harus seluruhnya selesai dan di November itu sudah dapat seluruh kelas, begitu seluruh mahasiswa memiliki dosen pembimbing. Amin. Terutama karena karena yang bimbingan profesor itu yang berubah banyak seluruh daripada judul yang ada ya. Ya, sampai di sini saya mohon maaf kurang lebihnya pertemuan kita ya, karena sudah juga mau salat asar ya. Oke, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.